Saya ingin menyampaikan bahwa sampai dengan detik ini, quick count di seluruh Indonesia untuk provinsi membanggakan Kalimantan Selatan suara paling tertinggi, Dok. Dokter, 83%, bahwa sekarang ini publik menaruh harapan besar kepada Pak Muhyiddin dan Pak Hasnur untuk memimpin daerah ini untuk mencapai kemajuan. Dan itu insya Allah beliau akan menggunakan segala tenaga pikiran untuk mewujudkan amanah yang dipercayakan oleh masyarakat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam Ngopi Ngobrol Pinggiran Akhir Pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id, media online di Kalimantan Selatan. Pilkada 27 November sudah selesai, sudah lewat. Kita menunggu bagaimana pengumuman resmi hasil rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi di Kalimantan Selatan untuk mengetahui siapa yang akan ditetapkan sebagai pemenang pilkada. Tapi setidaknya di hari-hari sekarang berdasarkan quick count dan bahkan juga beberapa tim kemudian melakukan real count dalam versinya masing-masing, sudah ada gambaran siapa yang kira-kira akan menjadi pemenang dalam kontestasi pilkada di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bicara soal bagaimana harapan pada pemimpin baru dan residu pasca Pilkada Kalimantan Selatan. Sudah hadir dua orang. Yang pertama ada Bang Tasrik Usman. Assalamualaikum Bang Tasrik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukan yang luar biasa. Pilkada kemarin, kampanye dan segala macam, termasuk di hari-hari sekarang kan masih sibuk ya Bang ya? Masih. Oke, kemudian juga hadir akademisi yang juga Ketua Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung Mangkurat, ada Bang Dr. Fahrian Nur. Assalamualaikum Bang Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan kita juga turut berbahagia ya. Kita berbahagia atas hasil yang sudah terlihat di Pilgub ya. Kalau kita bicara Pilgub hari ini pas. Ya. Walaupun kita masih menunggu pleno dan rekap yang dilakukan KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Tapi hari ini misalnya Banjarmasin sudah melakukan pleno di jadwalnya. Hari ini kita beruntung ada Bang Tasrik. Bang Tasrik ini kan kita paham betul. Sebagai seorang politisi, kemudian juga salah satu yang kemudian terlibat banyak dalam bagaimana menyampaikan pikiran-pikiran kalau kita bicara pilkada gubernur terkait dengan bagaimana debat yang dilaksanakan kemarin. Seorang Tasrik Usman ada di situ. Bang Tasrik, melihat pilkada, sebelum kita bicara kemenangan nih, melihat pilkada kita kemarin seperti apa Bang? Ya, yang pertama mungkin saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillah ya, karena pilkada di Kalimantan Selatan itu berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah tidak ada gejolak seperti di daerah-daerah lain. Khusus Banjarbaru itu persoalan konstitusi ya, pemaknaan konstitusi. Tapi pada intinya bahwa keamanan daripada sebuah pemilu kada yang serentak, khususnya di Kalimantan Selatan, itu berjalan dengan baik dan lancar. Ya, hari ini kan kita menunggu hasil rekap, nah tapi data yang diperoleh oleh tim Pak Haji Muhyiddin dan Hasnur sendiri seperti apa, Bang? Ya, sampai dengan hari ini itu yang kita gunakan itu bukan real count, bukan quick count, tetapi itu adalah real count. Karena apa? Seluruh saksi kita yang ada di seluruh TPS di Kalimantan Selatan itu mengirimkan C1 langsung masuk ke database kami, dan itulah yang muncul. Sehingga alhamdulillah dengan sampai sekarang itu adalah 83,21%. Tetapi kita tetap harus menunggu keputusan akhir hitungan manual yang ada di KPU. Nanti apa yang diputuskan oleh KPU itu adalah yang menjadi keputusan terakhir. Tetapi dengan data yang masuk kepada kami itu hampir semua yang melaksanakan quick count itu alhamdulillah pasangan Muhyiddin Hasnur yang dinyatakan sangat
memperoleh jumlah yang cukup signifikan. Artinya walaupun kita menunggu hasil pleno yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, tapi berdasarkan data real count-nya di tim pemenangan di internal Pak Muhyiddin Hasnur, semua TPS sudah masuk dan itu yang kemudian datanya 83,21%. Oke, sekarang saya ke Bang Bahri. Bang Bahri, ini kan menjadi menarik terkait dengan presentasi yang luar biasa. Dan rasa-rasanya ini kan kalau kita bicara sejarah pilkada langsung di Kalimantan Selatan baru kali ini menembus angka 80% lebih, 83,21. Kalau melihat angka yang seperti itu ya, Dinda Rasidi, itu artinya nilai kualitas legitimasi kepemimpinan berikutnya itu dapat dimaknai bahwa mendapatkan dukungan yang sangat besar dari masyarakat. Artinya ketika masyarakat kita, publik kita memberikan dukungan yang sangat besar itu, ada satu harapan yang ingin dilihat oleh masyarakat, yang ingin kemudian juga diimpikan oleh masyarakat, yaitu adanya perubahan. Nah, mengingat kemarin pada saat-saat debat kan banyak isu-isu yang terkait dengan permasalahan kesehatan, permasalahan kemiskinan, kemudian permasalahan stunting, permasalahan ekonomi, sosial. Nah, dan ini menarik gitu kan. Nah, masyarakat Kalsel tentu memiliki harapan baru tentang semua ini. Ada perubahan, kemudian adanya terbentuknya sistem birokrasi yang lebih mapan gitu kan. Nah, jadi hal ini tentu harapan lah bagi kehadiran adanya Pak Gubernur, insya Allah ya, Pak Haji Muhyiddin. Nah, kedepannya dengan bersama Kanda Hasnur itu tentu membuka ruang baru. Nah, ingat Kanda Hasnur juga bisa kita representasikan sebagai anak muda gitu kan. Anak muda di mana harapan-harapan anak muda itu bisa diwakili, bisa terrepresentasikan dari ada beberapa program misalnya tentang olahraga dan lain-lain. Tentu dinamika kegiatan kepemudaan yang juga diharapkan ke depan, indik kepemudaan Kalsel itu bisa lebih naik lagi gitu kan. Nah, ini menarik saya pikir ya, pasangan antara Pak Haji Muhyiddin dengan Kanda Hasnur Yadin gitu ya. Jadi ada banyak harapan yang kemudian dititipkan masyarakat Kalimantan Selatan dengan 83% itu kepada pasangan Haji Muhyiddin dan Hasnur untuk memimpin Kalimantan Selatan 5 tahun ke depan. Betul. Nah, sekarang saya ke Bang Tasrik. Bang Tasrik, artinya menyambung nih. Bagaimana kemudian seorang Pak Haji Muhyiddin dan Pak Hasnur misalnya menjawab begitu besarnya harapan dengan 83% ini kan luar biasa nih. Bagaimana harapan masyarakat dua pemimpin baru untuk Kalimantan Selatan ke depan, apalagi tantangan kita ke depan kan sangat besar, Bang. Baik. Nah, kemarin di debat kan itu tersampaikan. Ya, yang pertama hasil telekonferensi pada konferensi pers kita pada saat menyampaikan real call kemenangan. Itu baik Pak Muhyiddin maupun Pak Hasnur menyatakan mereka ingin menjadi gubernur dan wakil gubernurnya seluruh rakyat Kalimantan Selatan, baik yang memilih maupun yang tidak memilih. Yang kedua, seluruh rakyat Kalimantan Selatan itu mempunyai gubernur baru atau wakil gubernur baru, yaitu Pak Muhyiddin. Ini dulu harus disampaikan dulu ke publik supaya masyarakat yang begitu antusias dan dengan presentasi yang cukup signifikan ini merasa punya keyakinan bahwa apa yang akan dilaksanakan itu tentu berdasarkan amanah yang diberikan itu. Yang kedua, bahwa di dalam beberapa kali debat itu di dalam materi maupun visi misi sudah disampaikan. Sehebat apapun program yang akan disampaikan oleh kedua pasangan ini, itu esensinya, kuncinya adalah pada bagaimana ada kekompakan antara gubernur dan wakil gubernur, sekda dan seluruh SKPD. Betul. Karena kalau itu tidak sinkron, maka
tentu pemerintahnya tidak sehat dan tidak. Nah ini yang karena rakyat itu akan melihat kalau pemimpinnya itu rukun-rukun, saling menghargai, dan alhamdulillah Pak Muhyiddin sendiri kan tidak perlu kita ragukan, beliau sudah pernah jadi wali kota, kemudian beliau sekarang ini jadi kemarin wakil gubernur, sekarang pejabat gubernur, dan insya Allah tanggal 7 Februari kan menjadi gubernur definitif hasil pemilu 2024. Nah dalam hal-hal penyampaian visi misi itu sudah dengan tagline yang dimiliki oleh kami, yaitu bekerja bersama merangkul semua. Bekerja sama bersama merangkul semua. Ya. Dan kebetulan 2 hari yang lalu Pak Muhyiddin sudah menyatakan ke masyarakat bahwa beliau ingin membentuk kabinet yang profesional, kemudian kabinet yang tentu menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya. Karena dengan demikian, sesuai dengan hasil diskusi kami, kalau gubernur itu menggunakan hak prerogatifnya, seluruh SKPD itu sesuai dengan ahlinya, maka Pak Gubernur akan tenang dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Begitu juga dan insya Allah wakil gubernur kita ini tadi disampaikan oleh Dr. Bahri bahwa ini merupakan representasi dari anak muda, dan beliau bukan anak muda kaleng-kaleng ya, 2 kali dokter, 2 kali anggota DPR RI itu pejabat tinggi negara, dan beliau juga seorang pengusaha yang sukses. Nah di dalam penyampaian visi misi sudah disampaikan bahwa kedua tokoh ini ingin mengangkat kepentingan generasi muda khususnya di bidang olahraga, ingin membangun gelanggang olahraga yang berskala internasional, dokter. Ini artinya supaya generasi muda kita, olahraga kita benar-benar terayomi dan bisa membanggakan, karena kita tahu katakan 17 Mei itu sudah sekian puluh tahun, tapi belum bisa mengangkat bagaimana. Coba kita sedih ya, sekarang Barito Putra milik daerah itu yang dibiayai oleh pribadi Pak Hasnur, itu kok sekarang home base-nya di Yogyakarta. Kita tidak ingin itu terjadi lagi, supaya kita punya kebanggaan, kembali ke kandang kita sendiri untuk bagaimana membesarkan olahraga itu sendiri. Bang, ini menarik nih. Tadi ada soal bagaimana penentuan kepala dinas, betul-betul nanti kan kemandirian seorang Pak Haji Muhyiddin bersama Pak Hasnur, gubernur dan wakil gubernur, melihat siapa yang memiliki kompetensi, yang mampu untuk melaksanakan gagasan, visi, misi, dan program yang kemarin disampaikan sebagai janji kepada rakyat Kalimantan Selatan. Tapi kan juga yang menarik adalah bagaimana komitmen seorang Pak Haji Muhyiddin kalau nanti terpilih dan dilantik menjadi gubernur Kalimantan Selatan, menjaga kekompakan. Karena seringkali kan di banyak daerah, Bang Tasrik, itu kan sering jadi masalah nih. Bagaimana merawat kebersamaan antara gubernur dan wakil gubernur, gubernur dengan para sekretaris, dengan kepala dinas, dengan sekretaris daerah, agar ini bisa berjalan bersama, agar menjadi hubungan yang harmonis, Bang. Ya, hal ini sudah pernah diterapkan Pak Muhyiddin ketika jadi wali kota ya. Iya. Bagaimana dia membina hubungan baik dengan wali kota, dan wali kota tidak dijadikan ban serep, diberi peran, apakah itu pengawasan. Iya. Kemudian Sekda sebagai kepala administrator itu pernah jadi rival. Ya, itu di Pak Jul Padli itu kan rival dalam tapi diangkat menjadi Sekda. Dan alhamdulillah sampai dengan 5 tahun berakhir, itu semua mulus dan berhasil. Misalnya bagaimana menata kota seperti Siring yang sekarang dinikmati oleh masyarakat, itu kan karya Pak Muhyiddin. Nah kebetulan dalam komitmen sebelum pasangan ini disepakati, itu sudah ada kesepakatan antara Pak Muhyiddin dengan Pak Hasnur. Nah sekarang tugas beliau dan Pak Hasnur mencari siapa sekda yang terbaik, dan seluruh SKPD harus ahli di bidangnya. Karena kalau ahli di bidangnya, kita pernah punya presiden yang namanya Pak Harto, 32 tahun. Kenapa dia bisa begitu baik selama 32 tahun? Karena seluruh menterinya, seluruh kabinetnya orang ahli. Kalau misalnya yang sering terjadi adalah ketika gubernur atau bupati wali kota setelah jadi, itu antara gubernur, wali kota, dan wakil itu sudah tidak sejalan lagi. Karena apa? Karena tidak ada saling menghargai, tidak ada pemberian delegasi penugasan. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana menjaga kekompakan daripada
kabinet yang akan dibentuk. Jadi bagi seorang Pak Muhyiddin, jabatan wakil gubernur, seorang wakil gubernur itu bukan ban serep atau ban yang ditinggalkan, bukan? Bukan. Ah. Beliau waktu konferensi pers pertama, beliau sudah menyatakan bahwa jangan ada lagi rumah dinas seperti yang sekarang wakil gubernur itu tempat parkir pemadam. Mau nggak bisa itu. Itu ditempati atau tidak ditempati, misalnya penggunaan utama itu harus ditata seperti istana-istana di mana saja punya presiden. Walaupun presiden tidak nginep di Jogja, tidak nginep di Bogor, tidak nginep, tetap di. Karena ini simbol kebanggaan itu kita. simbol kebanggaan kita. Nah, jadi jangan sampai dari sisi rumah tinggal aja, beliau sudah memikirkan supaya benar-benar posisi wakil itu dihormati dan dihargai. Bang Fahri, ini kan menarik nih. Bagaimana seorang Pak Haji Muhyiddin yang berpengalaman 1 periode menjadi wakil gubernur, pernah menjadi wali kota, dan tadi kata Bang Tasrik, bahkan di wali kota itu tidak hanya dengan wakil wali kotanya kan, tapi sekda yang beliau angkat itu adalah pernah jadi rival dalam pilkadanya, Bang Fahri. Saya melihatnya begini ya, Dinda Kasidi. Apa yang diungkapkan oleh Pak Haji Muhyiddin ketika konferensi pers gitu ya, itu menunjukkan adanya komitmen beliau dalam mewujudkan komunikasi kelembagaan yang sehat. Ya. Komunikasi kelembagaan yang sehat ini tentu diawali dengan komitmen. Kemudian komitmen langkah selanjutnya adalah menempatkan posisi-posisi strategis para birokrasi ini sesuai dengan profesionalismenya. Nah, ini juga komitmen kedua beliau. Nah, dan ini tentu akan mempermudah kerja-kerja birokrasi, akan mudah pelayanan publik, masyarakat, kemudian juga akan memudahkan komunikasi publik dengan pemerintah, termasuk juga di dalamnya dengan DPRD. Nah, berangkat dari saya juga mengamati ya Bang ya, mengamati masa kepemimpinan beliau sebagai wali kota. Komunikasi publiknya itu sangat bagus. Dan termasuk dalam komunikasi dengan kelembagaan. Dan masa kepemimpinan beliau minus konflik ya Bang ya. Minus. Dan itu kemudian diwujudkan dengan banyaknya program yang berhasil dan dirasakan oleh masyarakat sampai sekarang. Coba kita masih ingat betapa beratnya untuk melakukan pembebasan di Jalan Petran. Itu bukan sesuatu yang main-main. Pembebasan Siring itu bukan sesuatu yang main-main. Tetapi dengan pendekatan beliau yang humanistik, ya, kemanusiaan, mengayomi, semua bisa terwujudkan. Nah, artinya apa? Ke depan kita melihat langkah-langkah strategis yang beliau lakukan untuk Kalsel itu bagi seorang gubernur. Tapi kita lihat lagi Pak Hasnur misalnya, Bang ya. Beliau kan representasi anak muda. Tadi sudah dilihat bagaimana ke depannya olahraga kita. Tetapi ada lagi yang secara talenta itu dimiliki oleh Bang Hasnur. Yang pertama adalah beliau seorang pengusaha. Ya, seorang pengusaha tentu beliau akan memberikan semacam menjadikan dirinya itu figur bagi anak-anak muda yang memiliki motivasi dan keinginan-keinginan untuk juga mengikuti jejak-jejak ini. Bagaimana memunculkan di Kalimantan Selatan misalnya anak-anak muda yang memiliki entrepreneurship yang bagus melalui agenda-agenda pelatihan, pelatihan kewirausahaan, seminar-seminar kewirausahaan, OMKM. Ini kan nanti penggeraknya anak-anak muda. Dan itu terrepresentasikan dari seorang wakil gubernur. Betul. Dan ini tentu akan sangat menarik. Akan sangat menarik. Makanya saya yakin ketika kita lihat angka ya, data ya, pemilih kita itu juga sekitar 60%-an lah ya. Itu kan milenial. Ya, jeruk milenial. Ya, anak-anak milenial, generasi milenial itu memiliki harapan tentunya ya, memiliki harapan dan juga mereka punya penilaian, dan wujud kemudian direfleksikan dalam wujud kepercayaan.
Nah, memberikan kepercayaan dalam memilih, gitu kan. Bang Fahri, kan sebagai seorang pengamat komunikasi nih, melihat gaya komunikasi seorang Pak Muhyiddin yang genuine, yang itu kan kemudian seringkali dengan bahasa yang sederhana dan itu bisa ditangkap oleh banyak orang. Termasuk ketika beliau misalnya dalam berdebat. Ya kan? Bang Fahri melihatnya seperti apa? Saya waktu berdebat itu saya tertarik ya. Banyak orang mengatakan melihatnya mungkin dalam perspektif yang berbeda. Tapi kata saya, model perdebatan Pak Haji Muhyiddin dalam konteks politik itu justru mendekatkan beliau dengan konstituennya. Artinya apa? Beliau orang yang tidak suka menggunakan istilah-istilah yang itu sulit dimengerti oleh publik. Iya. Lalu beliau dengan caranya yang justru dapat ditangkap, dapat dipahami, dapat dimengerti oleh publik. Sehingga artinya publik paham apa yang menjadi visi misi dan program kerja beliau gitu kan. Dan itu disampaikan pada saat debat dengan bahasa yang sangat lugas. Itu bagus banget. Itu. Oke, sekarang saya ke Bang Tasrik lagi, Bang. Bagaimana kemudian gaya komunikasi genuine seorang Pak Haji Muhyiddin kalau nanti terpilih menjadi gubernur, itu kan tidak hanya sekedar menjadi bahasa dalam panggung kampanye, tapi ketika beliau pun misalnya nanti menjadi gubernur, ya itulah seorang Haji Muhyiddin. Kan seringkali Bang, ini kan ada hal yang menarik nih. Pak Muhyiddin itu kan seringkali menyampaikan kepada publik, seorang Haji Muhyiddin itu memiliki keterbatasan kemampuan, tapi dengan itu kemudian maka saya perlu orang-orang kuat untuk memperkuat kemampuan saya. Nah, Bang Tasrik, bagaimana itu? Baik, saya kenal dengan Pak Muhyiddin sudah cukup lama ya. Yang paling intens ini adalah selama 6 bulan terakhir mengenai Jadi Pak Muhyiddin itu ada satu kelebihannya. Setiap pemimpin itu, menurut hemat saya, selama saya berkecimpung mengamati bahkan sebagai pelaku dulu di DPR, pemimpin itu syarat utamanya itu adalah mau menerima masukan. Nah itu ada sama beliau. Ada beberapa kali dalam persiapan bahan debat, ketika kita berdiskusi dan kita menyarankan hal-hal yang tadi kata Pak Rektor bisa diterima oleh publik dan beliau bisa, itu langsung beliau setuju. Jadi ada hal-hal yang kita sampaikan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan itu memang diperlukan pada waktu itu beliau setuju. Ingat bahwa Pak Muhyiddin ini dia tidak pernah marah ya orangnya. Iya. Dia tidak pernah coba dia saja selama debat diserang kiri kanan dia sambil senyum aja. Ya kan? Bahkan di luar daripada perkiraan kami sebagai tim inti, itu adalah beliau ingin bertanya, melontarkan pertanyaan yang tidak melalui panelis ya, dari pribadi itu, dia ternyata minta yang sekarang pemerintah pusat galakan adalah persoalan berhubungan dengan ekonomi global, itu adalah hilirisasi. Beliau bertanya tentang hilirisasi, itu permintaan beliau. Dan beliau sangat memahami menjelaskan. Itu masyarakat Kalsel kan namanya. Pada debat kedua, bayangkan dia minta bagaimana bertanya tentang ekonomi hijau, ekonomi biru. Iya. Itu luar biasa. Jadi kita pikir langsung bersemangat, ternyata beliau kita pertanyakan, ada kan beberapa ada 3 sampai 4 pertanyaan yang kita siapkan. Ternyata pilihan beliau yang sangat ilmiah dan kepentingan zaman anak-anak muda sekarang, misalnya UMKM. Bahkan beliau menyatakan tentang mencontohkan ekonomi hijau itu. Anak beliau, kalau dipikir ini anak seorang wagub, katakan dari sisi penantu, tapi mau beternak ayam gitu loh. Nah, itu kan dicontohkan oleh beliau. Itu perhatian beliau, artinya anaknya saja dia ingin kembangkan, apalagi dengan masyarakat. Bahkan beliau juga sangat prihatin terhadap anak-anak muda yang kebetulan PNS, P3K, sama honorer. Beliau nyatakan beliau akan menaikkan kesejahteraan. Alhamdulillah sudah ditandatangani. Sudah ditandatangani untuk supaya mereka ini, anak-anak muda ini bekerja, itu bisa memenuhi kehidupannya. Gitu. Nah, dari sisi UMKM mungkin akan banyak itu dilaksanakan oleh programnya oleh wakil. Karena wakil memang bidangnya yang hari-hari telah
dilaksanakan itu UMKM, bagaimana mengembangkan supaya pelatihan-pelatihan bekerjasama dengan BLK dan sebagainya. Karena kuncinya itu pemilih kita kemarin itu 56% adalah milenial. Iya. Dan itu bisa dipastikan. Ingat, saya ingin menyampaikan bahwa sampai dengan detik ini, quick count di seluruh Indonesia untuk provinsi membanggakan Kalimantan Selatan suara paling tertinggi, Dok. Dokter. 83%, ada yang daerah mana itu, tapi dia cuma 70%. Kita ini 83. Artinya saya sependapat dengan Pak Dokter tadi, bahwa sekarang ini publik menaruh harapan besar kepada Pak Muhyiddin dan Pak Hasrul untuk memimpin daerah ini untuk mencapai kemajuan. Dan itu insya Allah beliau akan menggunakan segala tenaga pikiran untuk mewujudkan amanah yang dipercayakan oleh masyarakat. Bang, kita menunggu rekapitulasi pleno yang dilakukan oleh KPU Provinsi menuju nanti pelantikan di 7 Februari kan ya? 7 Februari 2025. Bang, pilkada sudah usai. Tinggal kita akan menunggu pasca pilkada nanti akan ada pelantikan. Bagaimana kemudian memastikan Pak Muhyiddin dan Pak Hasrul merawat Kalimantan Selatan, menjaga suasana yang ada, sisa-sisa residu pilkada itu sudah selesai. Bagaimana kita bersama, kita bersatu untuk membangun Kalimantan Selatan, itu kan yang paling penting ke depan, Bang. Nah, bagaimana kemudian Pak Haji Muhyiddin meyakinkan kepada publik, pada masyarakat Kalimantan Selatan, pasca pilkada kita kembali bersatu? Ya, saya melihat bahwa kedua tokoh ini sudah menyampaikan kemarin ya, bahwa kemarin contoh di provinsi tidak ada lagi 01 atau 02. Iya. Yang ada kita semua kita bertahan pedang tangan. Kemudian beliau juga akan membina bahwa komunikasi dengan bupati wali kota sekalsel itu sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, dia akan memanage bagaimana hubungan baik. Ini insya Allah besok Pak Muhyiddin, pejabat gubernur, akan menghadiri hari ulang tahun Hulu Sungai Selatan. Ya. Beliau ingin setiap kali kegiatan yang ada di daerah itu akan beliau hadiri. Termasuk kemarin Pak Hanif, Menteri Lingkungan Hidup, datang untuk menjaga supaya bagaimana pengelolaan sampah di Kalimantan Selatan. Beliau akan turun ke seluruh kabupaten kota. Kalau bukan beliau, Pak Hasrul. Supaya benar-benar ada perhatian dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota. Karena saya yakin bupati dan wali kota ketika sering-sering didatangi, sering-sering dihargai oleh gubernur, mereka juga bersemangat pada Dokter. Bang, sebentar. Artinya kemudian dalam posisi itu, pemerintah provinsi kan wakil pemerintah pusat, kata Bang Tasrik. Kemudian kabupaten kota ada bupati, ada wali kota. Dalam posisi itu seorang Pak Muhyiddin ketika nanti akan menjadi gubernur, betul-betul akan merorkestrasi para bupati dan wali kota, bagaimana kemudian kita bersinergi bersama, mana jadi perannya provinsi, mana perannya kabupaten untuk akan membangun Kalimantan Selatan. Baik. Perlu dipahami bahwa Pak Muhyiddin ini pernah wali kota ya. Jadi dia menjiwai bagaimana seorang wali kota. Sehingga kalau komunikasinya dengan bupati wali kota sudah paham nih. Itu sudah sangat paham. Karena menurut beliau justru bagaimana kita memberikan stimulan, apakah dengan kebijakan politik anggaran yang nanti ada perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, itu akan dilaksanakan. Misalnya sekarang beliau menyampaikan pada inti-inti beliau bahwa beliau akan fokus bagaimana untuk daerah pesisir, jembatan dari Batu Licin, Pulau Laut. Itu kan mungkin ada yang bertanya dari mana anggarannya. Ya, beliau sangat paham. Akan mencoba mendatangi pemerintah pusat bagaimana dibangun itu dengan dana pusat, dana provinsi dan dana kabupaten kota. Sehingga itu. Begitu juga daerah hulu sungai, kan jalan kita kan suka macet tuh. Beliau ingin melebarkan jalan dan membangun infrastruktur, karena kalau infrastruktur itu baik, insya Allah seluruh hasil pertanian kita yang ada di kabupaten, apalagi kita ini menjadi penyangga IKN. Itu yang penting. Ya, jadi kalau urusan bagaimana merawat dan memanage itu beliau sudah sangat paham karena pernah jadi wali kota. Nah, terakhir saya ke Bang Fahri, Bang. Kita kan rindu, kita butuh gubernur yang bisa mengorkestrasi bupati wali kota sama-sama membangun Kalimantan Selatan. Bagaimana seorang gubernur bisa menghargai bupati, menghargai wali kota dalam rangka kebersamaan untuk membangun Halsel ini, Bang Fahri? Ya,
saya kembali dulu ke angka ya. Saya kembali dulu ke angka 83,21 tadi. Itu artinya angka partisipasi publik. Lalu kemampuan beliau untuk angka itu tidak diperoleh begitu saja. Kemampuan beliau di dalam membangun partisipasi publik itu bisa menjadi simbol utama, ya, simbol utama di dalam Kalsel ke depan. Lalu apa? Nah, langkah-langkah strategis beliau ketika beliau mengatakan bahwa ini sudah bupati gubernur Kalimantan Selatan. Artinya merangkul. Nah, beliau akan merangkul siapapun juga yang tentunya sama-sama memikirkan Kalsel. Sama-sama ingin melihat Kalsel itu lebih berkembang, lebih maju. Maka kalau ulun boleh saran Bang ya, kita perlu semacam ada komunikasi dengan tokoh-tokoh Kalimantan Selatan. Ya bentuknya apalah, entah itu silaturahmi atau apa, yang kemudian di situ secara bersama-sama membuat komitmen bersama untuk secara partisipatif mengawal proses pembangunan di Kalimantan Selatan bersama Pak Gubernur. Nah ini, dengan adanya keterlibatan tokoh-tokoh tadi, saya yakin Kalsel ke depan tentu akan beda sekali. Oke, jadi itu harapan besar kita. Betul. Bagaimana terhadap gubernur dan wakil gubernur baru yang akan dilantik insya Allah tanggal 7 Februari 2025. Terima kasih Kanda Pari, terima kasih Bang Tasrik, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian bagaimana kemudian menjawab harapan publik masyarakat Kalimantan Selatan yang sudah menentukan pilihan tanggal 27 November kemarin. Baik, demikian tuntas saudara kebersamaan kita dalam ngopi kali ini, bicara soal harapan terhadap pemimpin baru dan sisa pilkada 2024. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.